Oke, jadi kita langsung bahas saja simulasi UAS Matematika 2 ya di halaman 452. Yang nomor 1 di sana ada soal hasil dari 16 tambah 9 dalam kurung kuadrat dikali 5 kurang 2 dalam kurung kuadrat adalah. Nah, ini masih agak mudah ya buat adik-adik ya. Kita bahas saja. Pembahasan. Yang pertama yang 16 tambah 9 dulu ya, kita hitung dulu. 16 tambah 9 adalah 25 ya. Nah, kalau 25 kemudian kita kuadratin, artinya kan 25 kali 25. 25 kali 25 berapa tadi? 625 ya. Kemudian ada 5 kurang 2. 5 kurang 2 kan 3 ya, kita pangkat 2 kan, berarti 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Nah, tinggal 625 dikali 9 berapa adik? 5625. Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, itu yang nomor 1. Nomor 2 hasil dari akar kuadrat dari 5776 adalah. Oke, berarti kalau dengan cara biasa itu mungkin agak panjang ya. Nah, kakak kasih cara begini aja. Jadi masing-masing kita kuadratin saja jadi biar mudahnya ya. Kita kuadratin masing-masing. Ya. Nah, hasilnya berapa masing-masing ini? Jadi kalau 64 kuadrat itu adalah 4096 ya. Kalau 66 kuadrat 4356. Kalau 74 kuadrat itu adalah 5476. Kemudian kalau 76 itu adalah 5776. Nah, dari sini udah kelihatan ya dari jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang D karena udah sama dengan yang di soal ya. Selanjutnya nomor 3 kita jawab ya, hasil dari akar dari 1764 ditambah 22 kuadrat dikurang akar dari 361. Pembahasan. Berarti yang kita hitung adalah yang akar dari akar dari 1764 adalah 42 ya. Kemudian kalau 22 kuadrat itu artinya adalah 22 kali 2 juga, jadi 484. Selanjutnya kalau akar dari 361 itu adalah 19. Nah, tinggal kita susun ya. Jadi 42 ditambah 484 dikurang 19. Jadi hasilnya adalah 507. Jadi jawabannya yang D. Nomor 4 hasil dari 20 pangkat 3 dikurang dalam kurung 8 tambah 4 ya, pangkat 3. Oke, berarti pembahasannya 20 pangkat 3 adalah 8000 ya. Kemudian 8 ditambah 4 kan 12 ya. Nah, 12 pangkat 3 berarti 1728. Nah, tinggal
kita kurangkan saja ya. Berarti 8.000 dikurang 1.728. Berarti berapa tuh hasilnya dari kalau dikurang? 6.272. Nah, jadi jawabannya yang A ya. Oke. Yang nomor 5, hasil dari akar pangkat 3 dari 60.264 ditambah 13.824. Oke. Pembahasan. Oke, berarti kita jumlahkan dulu yang 60.264 ditambah 13.824. Itu adalah 74.088 ya. Mana baru kita akar pangkat 3 kan ya, yang ya. Nah, hasilnya adalah 42. Jadi jawabannya yang B. Itu nomor 5. Nomor 6, volume kubus dengan panjang rusuk 24 cm adalah titik cm kubik. Oke, kita ke pembahasannya langsung saja. Rumus volume untuk kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3 bus simpang 3. Nah, itu deckingnya ya. Kakak nggak tulis di sini karena udah sering kita bahas ya deckingnya. Berarti kalau gitu tinggal kita masukkan saja rusuknya, yaitu 24 pangkat 3 atau 24 kali 24 kali 24 ya. Nah, kalau dihitung berarti 24 kali 24 kali 24 adalah 13.824. Maka jawabannya adalah yang D ya. Untuk nomor 7, sebuah kubus memiliki volume 4.913 cm3 panjang rusuk kubus. Jadi ditanyakan panjang rusuk ya. Oke, berarti untuk menentukan panjang rusuk itu kan hanya akar pangkat 3 dari volume kubus ya. Maka tinggal kita masukkan saja volumenya 4.913. Nah, ini sama dengan berapa? 4.913 sama dengan 17. Maka pilihannya adalah yang B. Yang nomor 8, luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Oke, berarti luas permukaan ya. Pembahasan. Kan kalau rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali S kuadrat ya. Nah, deckingnya itu lu sikat 6. Jadi kita tinggal masukkan saja 6 dikali rusuknya 12 pangkat 2 ya. Berarti kan kalau 12 pangkat 2 kan 144. Tinggal 6 dikali 144 adalah 864. Maka pilihannya yang C.
Soal nomor 9. Volume balok dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm adalah titik cm kubik. Pembahasan. Rumus volume balok, ya, balok di pelet dekingnya itu ya, P kali L kali T ya. Maka P nya 8, L nya 6, T nya 5. Maka 8 kali 6 kali 5 sama dengan 240. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 10, luas permukaan balok dengan ukuran panjang 35, lebar 24, dan tinggi 10 cm adalah titik cm persegi. Oke, pembahasannya. Oke, jadi kita biar gampangnya kita susun gini ya adik ya. Jadi PLT nya panjangnya, lebarnya, tingginya kita susun gini, pakai cara begini, P L T gitu ya. Kemudian nanti gini hitung, P dikali L berapa, L kali T berapa, terus P dikali T juga berapa. Kemudian nanti jumlahkan, baru nanti kali 2. Nah, cara itu akan kita gunakan. Jadi soal kan 35 terus 24 terus 10 ya. Nanti ini kita kali dan ini kita kali. 35 dikali 24 adalah 840. Kemudian 35 kali 10 24 kali 10 240. Dan 35 kali 10 berarti 350. Nah, kita jumlahkan dulu semuanya. 840 ditambah 240 ditambah 350 adalah 1430. Kita kalikan dengan 2 ya. Maka hasilnya adalah 2860. Maka jawabannya adalah yang B lagi. Nomor 11, volume tabung yang memiliki diameter 40 dan tinggi 15 cm adalah. Oke. Pembahasannya. Ingat rumus volume. Ingat rumus untuk volume tabung. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T ya. Diketahuinya di sini diameternya adalah 40. Maka R-nya adalah dibagi 2 ya, 40 bagi 2 20. Karena R-nya 20, maka kita menggunakan Pi yang bernilai 3,14. Maka sama dengan Pi-nya pakai 3,14 kali 20 kali 20 kali tingginya adalah 15. Berarti kan ini kalau kita bikin pecahan biasa sebegini, 20 kali 20 400 kali 15. Yang 100 sama 400 coret, ini 1, ini 4 ya. Berarti hasilnya 314 dikali 4 dikali 15 berarti 18.840. Jadi pilihannya yang C. Nomor 12, sebuah tabung memiliki jari-jari berukuran 12 cm dengan tinggi 14 cm. Luas permukaan tabung tersebut adalah cm kuadrat. Oke, jadi luas permukaan tabung ya yang ditanyakan. Pembahasan. Nah, untuk rumus luas permukaan tabung apa tadi? Rumusnya adalah 2 kali
pi kali R kali dalam kurung R tambah T, ya. Itu rumusnya ya. Tinggal kita masukkan saja. Jadi 2 dikali pi nya pakai 3,14 dikali R nya 12 ya, dikali dalam kurung 12 ditambah 14 maka ini dikali jadi 75,36 dikali dalam kurung 12 sama 14 adalah 26. Tinggal kita hitung perkaliannya, berarti 1959,36 ya. Nah, maka pilihannya adalah yang D ya. Lanjut lagi nomor 13, perhatikan gambar. Di sini ada gambar prisma segitiga dengan ukurannya lengkap ya. Yang ditanyakan adalah volume prisma segitiga tersebut adalah. Oke, untuk menghitung volume berarti cek dulu siku-sikunya yang ini ya. Kemudian sisinya yang digunakan untuk dihitung adalah cuma ini, dan ini. Kan rumusnya kalau volume prisma segitiga coba begini ya. Alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma dibagi 2. Tinggal kita masukkan ukurannya. Yang jadi alas segitiganya itu 5, tinggi segitiganya 12, tinggi prismanya 20 bagi 2. Yang bisa kita coret dengan 2 siapa? Kita ambil yang 2 aja dengan 20. Dibagi 2 10 gitu ya. Maka 5 kali 12 kan 60 ya. 60 kali 10 berarti jawabannya adalah 600. Pilihannya yang B. Nomor 14, prisma segitiga lagi ya. Luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah, kayak ditanya luas permukaan, berarti semua ukuran itu akan kita gunakan ya. 5 di sini juga 5. Kita anggap ini alasnya ya. Yang sebelah sini alasnya. Nah, rumus luas permukaan apa adik? Pembahasan. Rumus luas permukaan prisma segitiga adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prismanya, TP nya ya. Jadi kalau kita masukkan, kalau ini 2 luas alas kan alas, ini alasnya bentuknya alas kali tinggi bagi 2 ya. Berarti kan 3 kali 4 bagi 2 gitu ya. 3 kali 4 bagi 2 ditambah keliling alas. Keliling alas berarti ini kita jumlahkan 3, 4, 5 kita jumlahkan. 3 tambah 4 tambah 5 dikali tinggi prismanya yang 18. Oke. Kita coret dulu 2 dengan 2. Kemudian tinggal 3 kali 4 berarti kan 12 ya, ditambah. Nah, ini kita hitung dulu nih, yang 3 tambah 4 tambah 5, 7 tambah 5 12 ya. 12 dikali 18 berapa? 216. Jadi nah gitu, tinggal kita hitung 216. 12 tambah 216 berarti 228 ya. Maka pilihannya yang B. Yang nomor 15, perhatikan gambar. Nih, gambar apa adik kira-kira ini? Yang ditanyakan volume bangun tersebut adalah. Oke. Untuk menyelesaikannya adik, ini volume gabungan ya. Bisa baca gambar yang pertama. Jadi ini gabungan antara kubus dengan balok. Kok bisa kubus dengan balok nih? Lihat kakak kayak garis bantu. Nah, ya. Jadi yang ini atasnya ya adalah kubus.
sementara yang bawahnya adalah balok. Tuh baca gambar ya. Kemudian baca ukuran. Yang kubus, perhatikan ini ada simbol apa ini? Ya, sama ukurannya ya. Berarti samanya yang ini 8 ya, karena sama dengan yang bawah ini ya. Sama 8. Berarti yang lain juga 8 karena dia bentuknya kubus. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada dua bangun ruang ya, kubus dan balok. Baru kita hitung ya. Yang pertama yang kubus dulu ya, kubus. Berarti kalau kubus kan tinggal S pangkat 3 atau 8 kali 8 kali 8, yaitu 512 ya. Kemudian yang baloknya P kali L kali T, berarti kan 10. Berarti kan 10 kali 8 dikali 4 ya. Berarti 8 kali 4 32 kali 10 320. Karena gabungan maka kita tambahkan. Jadi jumlahnya berapa nih? 832. Maka pilihannya yang C. Selanjutnya kita ke nomor 16, data berat badan 20 orang siswa, satuannya kilogram, disajikan sebagai berikut. Tabel yang sesuai data di atas. Nih ada untuk menentukan tabel frekuensi bagaimana caranya. Karena biasanya kalian hanya satuan ya, ini modelnya begini, interval. Ya, bagaimana cara menentukannya dulu. Oke, jadi gini. Kita cek yang dari 20 sampai 24 yang mana aja. Ini 24 ya. Mana lagi? Ini 20. Ini 22 termasuk ya, antara 20 sampai 24 kan 20, 21, 22, 23, 24 ya. Berarti ada 4 orang. Benar nggak ya? Jadi antara interval 20 sampai 24 ya, artinya 20, 21, 22, 23, 24 ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi benar ya? Itu benar. Ini benar. Nah, yang ini salah. Nah, kemungkinan jawabannya sudah terlihat, yaitu antara A sama D, yang B sudah bukan, dan C juga bukan. Selanjutnya kita cek antara 25 sama 9, berarti 25, 26, 27, 28, 29. 25 ya, 25 nya ada lagi nggak? Nggak ada ya. 26, 27 ada, 27 ada, oh 26 ada nih, 26 ya, 28 ada, 29 nya ada nggak? 29 nya tidak ada ya. Berarti berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, ini 5. Oke, sama-sama 5, betul ya. Selanjutnya interval antara 30 sampai 34, berarti yang 30, 31, 32, 33, 34 ya. Nah, 30 nya ada lagi nggak? 30, 32, 33, oke masuk. 33, 34 masuk ya. 34 ada lagi nggak? 34, 35 nggak masuk ya, karena sampai 34 saja ya. Berarti hanya ada 4 ya yang ini. Berarti yang A 4 betul, yang ini salah. Satu lagi kita cek yang 35 sampai 59. 35 sampai 59 ya. 35 ini ada 35 1 2, terus 35 nya nggak ada lagi. 36 ya, ada 37, 38, 39, terus mana lagi? Ini 38 ada lagi. Sudah ya, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, betul. Ini salah. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 17, dari 18 pengunjung di perpustakaan diperoleh data mengenai lama waktu membaca di perpustakaan. Satuan menit dan sebagai berikut. Oke, banyak pengunjung yang membaca di perpustakaan selama 30 menit adalah titik orang. Oke, ditanya berapa orang ya. Kita cek aja yang 30 ini ada berapa ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 orang. Maka jawabannya yang B ya. Nomor selanjutnya 18, perhatikan tabel berikut
Di sini ada jenis dagangan dan banyaknya, ada kaos olahraga, celana panjang, kemeja, celana pendek ya. Oke, jadi yang pertama kaos olahraga dulu, kita lihat di diagram batangnya yang bernilai 25 yang mana aja kaos olahraga ya. Oke, ini cuma 15, ini 25, ini 25, terus ini 25. Oke, berarti yang A udah salah ya. Kemudian yang celana panjangnya 15. Oke, ini 25, ini sudah salah ya, yang A. Ini 20, ini 15, ini 15. Nah, yang B sudah salah karena bukan 15, ya 20. Tinggal C sama D. Cek yang kemeja 20. Ya, ini 10, ini 20. Nah, udah kelihatan jawabannya ya. Berarti ini salah, yang benar adalah yang D ya. Ini kan celana pendeknya juga 10 ya, udah betul ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Nomor 19, perhatikan data hasil panen berikut. Oke, ada tanaman dan hasilnya dalam bentuk satuan ton. Ada padi, jagung, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Dimintanya dalam bentuk data diagram lingkaran. Perhatikan diagram lingkarannya adik-adik. Di sana ada menggunakan satuan derajat. Karena kita harus menggunakan satuan derajat. Satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Pertama yang kita lakukan adalah menghitung berapa jumlah semuanya ini dulu ya. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 5. 8 tambah 7 15, 20, 20. 8 tambah 7 15 tambah 20 berarti 30. Jadi jumlahnya ada 30 ton ya. Kita menggunakan deking, dit, per, dik, kali, so ya. Pertama untuk yang padi dulu. Yang padi berarti kan 8 per 30 ya, kan total semuanya kali satuan derajat yaitu 360. Baru kita coret dulu 30 sama 360. Ini bisa kita coret atau kita sama-sama bagi dengan 30. 30 dibagi 30 adalah 1. Kemudian 360 bagi 30 berarti 12. Berarti tinggal 8 dikali 12. Yaitu 96. 96 derajat. Maka yang padi udah ketahuan 96 derajat. Lihat ABCD nya, yang mana yang padinya 96, yaitu yang B dan D ya, antara dua. Berarti yang A sama C salah ya. Selanjutnya kita ke jagung. Sama caranya, 7 per 30 dikali 360. Coret lagi kayak tadi, 1, 12. 7 kali 12 berarti 84 derajat. Maka sini 84 derajat. Lihat B dengan C, jagungnya ini betul 84, ini juga 84, jadi sama. Oke, biar nggak terlalu lama menghitung, ini pengalinya berarti 12 semua ya. Pengalinya 12 semua karena 360 dibagi 30 12. Nah, berarti sama semuanya, tinggal kita kalikan dengan 12. 4 kali 12 berarti untuk kedelai ya, untuk kedelai 4 kali 12 berarti 48. Cek kedelainya B dengan D 48 juga, 48 kayak sama. Kemudian yang kacang hijau 6 dikali 12 72 derajat. Kita cek kacang hijau yang 72 derajat mana? Yang ini ya. Yang ini cuma 60, berarti yang B udah salah ya. Tinggal kacang tanah 5 kali 12 60.
Oke, benar, ini 60. Maka ada pasti jawabannya adalah yang D. 20. Data nilai ulangan matematika sekelompok siswa disajikan dalam diagram berikut. Ini diagram batang ya. Kemudian pertanyaannya, sebanyak 10 siswa memperoleh nilai. Oke, 10 siswa. Kita cek dulu ya masing-masing ya. Yang dapat ini yang 5 itu ada 9 karena antara 8 dengan 10. Yang 6 itu ada 6. Yang 7 itu ada 7 karena antara 6 sama 8. Yang 8 itu ada 10. Kemudian yang 9 itu adalah 3 karena antara 2 sama 4 ya. Kemudian yang 10-nya ada 5 ya karena antara 4 sama 6. Karena dia sebanyak 10 siswa. 10 siswa mana? Ini ya. Berarti punya siapa? Punya yang ini. Jadi nilai 8. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 21, perhatikan diagram lingkaran data hewan ternak di suatu desa berikut. Oke, di sini ada itik, ayam, kambing, dan sapi. Ayam 55%, kambing 20%, sapi 15%. Itik belum diketahui. Ini menggunakan persen berarti satu lingkaran penuh adalah 100%. Jika hewan ternak berjumlah 120 ekor, maka banyak ternak itik adalah 3 ekor. Oke, berarti kita mencari itik dulu ya. Berapa jumlah persennya ya itik? Persennya. Oke, berarti 100% ya kan ya. Kita kurang yang sudah ada datanya itu 15% ditambah 20% ditambah 55%. Berarti itik itu 100 dikurang berarti berapa ini? 80%. 15 tambah 55 berapa? 60. Berarti 80%. Berarti untuk itik itu adalah 20%. Sama dengan 100% dikurang 15 tambah 20 tambah 55 berarti ini apa ke 90% ya, berarti itik itu cuma 10%. Ya udah, kita cari banyak itik pakai dit per dik kali sol ya. Yang ditanya yang itik yaitu yang 10% per diketahuinya 100% karena seluruh ternak itu adalah 120. Boleh coret ya, 0 coret, ini juga 0 coret. Nah, tinggal berapa tuh? Nanti tinggal 1 kali 12 kali 1 berarti 12 ekor. Maka jawaban pilihannya adalah yang A. Nomor 22, Pak Ramzi berjualan ikan di pasar. Hasil penjualan ikan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu sebagai berikut. Rata-rata hasil penjualan ikan setiap hari. Ini Senin sampai Minggu berarti selama 7 hari ya. Kalau untuk mencari rata-rata pasti ada tidak paham ya. Untuk menghitung rata-rata berarti ini semua kita jumlahkan dulu ya. 10 tambah 16 tambah 8 tambah 12 tambah 14 tambah 18 tambah 20. Total jumlahnya adalah 98. Maka 98 dibagi selama seminggu berapa? 7 hari. 98 dibagi 7 adalah 14. Jadi jawabannya yang A ya, 14 rata-ratanya. Nomor 23, tabel berikut menunjukkan banyak penjualan mobil di suatu dealer ya bulan. Ini ada kesalahan, ini kendaraan ya harusnya ya.
Oh, ini ada kesalahan ya, harusnya kendaraannya ya, ini banyaknya, bukan buah ya harusnya. Oke, jadi ada truk, sedan, jeep, minibus, pickup ya. Oke, yang ditanya gampang nih, modus. Jadi kamu cek aja yang paling besar nilainya. Mana? Di banyaknya yang paling besar adalah 23. 23 itu punya minibus. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 24, berat badan 20 anak dalam kilogram ya satuannya. Sebagai berikut. Nah, ini ada berat badan, kemudian ditanya apa nih? Median data tersebut adalah kayak median apa itu? Medi latah setelah diurut, dekingnya itu ya. Medi latah setelah diurut. Jadi median adalah nilai tengah setelah datanya diurutkan. Kayak ini kan masih acak-acakan ya. Berarti kita harus urutkan dulu. Dari yang terkecil yaitu 28. Ada berapa? Cuma ada 1. 29-nya enggak ada, 30 tidak ada, 31 ada berapa? Ada 2 ya, 31-nya. Kemudian 32 tidak ada, 33-nya enggak ada, 34 ada nih, 34 ada 1 ya, 34 35 ada 1 2 ada 2, 35 ada 2, 36-nya 1 2 3 ada 3. Kemudian 37 1 ada 2 juga. 38 38 cuma ada 2. Oke, 38 ada 2. 39-nya 1 2. 40 ada 1. 41 1 juga. 42 43 ada 1. 44 45-nya ada 2. Oke, setelah diurutkan berarti kita tinggal mencari yang tengah-tengah ya. Untuk mencari tengah-tengah berarti kita sistem coret aja ya. Yang 1 ya, ingat ada 20 berarti tengah-tengahnya 10 ya. Ini udah 1 udah ya. 2 nah, 3 4 5 6 7 8 9 10-nya pas berdua ini ya, pas berdua itu berarti tinggal tengah-tengah antara 37 dengan 37. Bagaimana teman? Menurut adik bagaimana nih kalau di tengah-tengah 37 ada angka lain nggak? Apakah 36 36,5 apakah 37 atau 37,5? Kalau dengan hitungan berarti kan 37 tambah 37 bagi 2 ya. Kalau dengan hitungan ini ya, kalian udah pasti bisa nebak apa jawabannya. Berarti 74 bagi 2. Jawabannya tetap 37. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Karena udah kebetulan angkanya sama ya udah tengah-tengah juga hasilnya juga akan sama ya. Oke, itu tentang median. Terakhir nomor 25, data hasil tangkapan ikan dalam kilogram sekelompok nelayan sebagai berikut. Nah, di sini yang ditanyakan banyak ikan yang beratnya kurang dari 25 kg adalah berapa ekor? Kalau beratnya kurang dari 25 pembahasan
Kalau beratnya yang kurang dari 25 kg berarti berat berapa aja? Berarti yang 20 ya. Terus 21 ada nggak? 21 nggak ada. 22 ada nih ya, 22. 23 nya mana? 23 nggak ada. 24 ada satu. Mana lagi yang kurang dari 25? Oke, tidak ada lagi ya, berarti sudah, karena yang lainnya dia pas 25. Ini lebih pas dengan 25, ini lebih, ini enggak, jadi ya ini lebih dari 25. Nih pas 25 jadi enggak, lebih berarti cuma ada 4 orang. Maka ada kelihatannya jawabannya yang A. Oke, itu pembahasan simulasi UAS Matematika 2.